Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramasya Putra dengan NIM 122290020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester AK 3214, yaitu mata kuliah Pemodelan Cuaca dan Iklim 1. Nah, jadi terdapat beberapa soal. Yang pertama itu adalah dasar model iklim. A. Menjelaskan mengapa model iklim dibutuhkan dalam studi iklim. B. Bagaimana model iklim digunakan untuk memahami perubahan iklim masa lalu, kini, dan proyeksi ke masa mendatang. C. Memberikan contoh jenis model iklim dan perbedaan antara model yang paling sederhana hingga model yang paling kompleks. Baik, sebelum kita masuk ke kenapa model iklim itu penting, kita perlu tahu apa itu model iklim sendiri. Nah, model iklim adalah sebuah representasi matematis dari sistem iklim yang mensimulasikan proses fisika, kimia, dan biogeokimia di atmosfer, laut, daratan, es, dan biosfer. Dikembangkan berdasarkan hukum fisika, yaitu konservasi massa, konservasi energi, dan konservasi momentum. Adapun fungsi dari model iklim ini adalah sebagai laboratorium virtual untuk mempelajari bagaimana dinamika sistem iklim secara terintegrasi. Nah, dalam komponen sistem iklim yang dimodelkan itu ada atmosfer, hidrosfer, kriosfer, biosfer, dan geosfer. Nah, lalu kenapa sih penting model iklim itu? Yang pertama, untuk menguji hipotesis iklim. Dalam pembelajaran terkait dengan iklim, kita akan meneliti terkait mekanisme bagaimana perubahan iklim yang tidak bisa diamati secara langsung. Contohnya, kita tidak bisa melihat bagaimana efek peningkatan CO2 terhadap suhu global secara kasat mata gitu. Yang dimana ini maka diperlukanlah sebuah pemodelan sehingga kita dapat seperti chart ataupun seperti diagram-diagram yang nantinya kita akan analisis terkait dengan hubungan tersebut gitu. Kedua, memprediksi iklim masa depan. Memproyeksikan dampak berbagai skenario emisi dan kebijakan digunakan oleh IPCC untuk mendukung pengambilan keputusan global. Nah, ketika kita mau melihat bagaimana iklim masa depan kita nantinya, kan kita tidak mungkin menunggu selama berpuluh-puluhan tahun kita harus menunggu untuk melihat ternyata efeknya seperti ini. Tapi kita bisa menggunakan model iklim ini dengan kita taruh dengan parameter-parameternya bagaimana skenario emisi ketika segini, dan ketika segini, seperti itu. Nah, selanjutnya itu melakukan eksperimen virtual, simulasi kondisi ekstrim yang tidak mungkin dilakukan nyata, misal geoengineering, nilai risiko dan batas ketahanan iklim. Misal kita mau mencoba bagaimana CO2 ketika banyak sekali di atmosfer, itu kan kita tidak mungkin melakukannya secara langsung kan, maka model iklim inilah bisa membantu kita untuk mengetahui bagaimana efeknya ketika CO2 itu sangat banyak, seperti itu. Nah, ini contoh dari hasil pemodelan iklim. Yang pertama itu ada proyeksi perubahan consecutive wet days tahunan periode dari BMKG, dan di bawahnya itu adalah temperatur dari bumi maupun dari SST. Nah, selanjutnya adapun peran model iklim dalam memahami dinamika iklim. Model iklim digunakan untuk memahami sistem iklim bumi pada 3 dimensi waktu, yaitu masa lalu atau rekonstruksi paleoklimat, di mana model iklim ini kita gunakan untuk melihat bagaimana sih iklim di masa lalu. Nah, biasanya data-data yang digunakan adalah data dari es inti, sedimen, ataupun dari bukti geologis yang ada. Dan juga dengan kita bisa melihat masa lalu, bagaimana iklim masa lalu, kita bisa memahami respons iklim terhadap gangguan alamiah seperti variasi orbit dan letusan vulkanik. Karena dalam orbit matahari, orbit bumi terhadap matahari itu dia berubahnya secara ribuan tahun ataupun jutaan tahun. Nah, ini kita tidak bisa lihat secara langsung, maka kita bisa melihatnya melalui model iklim. Nah, selanjutnya di masa kini kita bisa melakukan diagnostik dan atribusi. Model dibandingkan dengan data observasi yang kita punya, satelit ataupun pengukuran lapangan, menganalisis fenomena iklim seperti El Nino dan tren pemanasan global, mengidentifikasi kontribusi manusia versus alamiah dalam perubahan iklim saat ini. Nah, ketika kita membahas terkait dengan dimensi masa kini, yang artinya kita bisa melihat bagaimana efek dari berbagai macam fenomena iklim ini terhadap
bumi kita saat ini seperti itu. Nah, selanjutnya model iklim sebagai alat proyeksi masa depan. Nah, ini tadi sudah dijelaskan bahwa model iklim itu bisa digunakan untuk kita melihat bagaimana iklim ke depannya. Nah, di sini biasanya iklim dimodelkan dengan ada namanya SSP, yaitu Shared Socio-Economic Pathways, yang artinya estimasi ini mencakup kenaikan suhu global, perubahan pola curah hujan, pergeseran musim, peningkatan kejadian ekstrim, banjir ataupun kekeringan. Nah, fungsi utamanya itu mendukung kebijakan adaptasi dan mitigasi, membantu perencanaan jangka panjang oleh pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Nah, model iklim di masa depan ini bisa digunakan dengan skenario jika maka berbasis sains untuk mengantisipasi masa depan iklim secara terukur. Contohnya mungkin seperti jika CO2 di saat ini itu double, itu maka akan bagaimana terhadap temperatur di bumi seperti itu. Nah, ini contohnya ada grafik dari tren suhu yang ada di permukaan bumi itu. Kalau kita lihat trennya itu dia naik sampai tahun 2019 dan diproyeksikan akan terus naik seperti itu. Lanjut, baik, dalam model iklim ini terdapat beberapa klasifikasi, yaitu ada 3 klasifikasi berdasarkan kompleksitasnya. Yang pertama ada model iklim sederhana atau simplified climate models, yaitu menggunakan persamaan neraca energi, ya, artinya energi yang keluar harus sama dengan energi yang masuk gitu. Terus tanpa representasi spasial eksplisit, biasanya dia hanyalah sebuah data 1D atau sebuah data yang ya cuman satu nilai aja gitu di satu titik seperti itu. Lanjutnya biasanya model iklim sederhana ini hanya fokus pada suhu global rata-rata, biasanya digunakan pada pemodelan suhu di dunia. Nah, contoh dari model iklim sederhana ini adalah model EBM sama model MAGIC. Terus kedua ada model dengan kompleksitas menengah atau MX. Nah, representasi interaksi atmosfer laut, biosfer secara sederhana. Nah, ini modelnya cukup kompleks namun lebih masih sederhana lah intinya, yaitu masih hanya memperhitungkan terhadap atmosfer, laut, es, dan biosfer. Dan resolusi spasialnya juga rendah, dimana dia nggak terlalu grafiknya tidak terlalu jelas gitu. Dia hanya kotak-kotak seperti itu. Nah, dan juga proses fisiknya itu dia harus diparameterkan. Contohnya mungkin CO2-nya itu ya maunya berapa gitu. Nah, contoh dari model kompleksitas menengah ini ada PLASIM, Climber2, sama LoveClim. Nah, selanjutnya ada model iklim yang kompleks atau GCM sama ISM. Dia merepresentasikan 3D lengkap dari atmosfer, laut, es, dan biosfer. Terus berdasarkan hukum fisika fundamental, artinya misalnya gerak Newton, terus konservasi massa dan sebagainya. Terus mengintegrasikan siklus karbon, kimia atmosfer, dan aerosol. Artinya dia lebih kompleks lagi nih, karena dia memperhitungkan terkait dengan karbonnya, kimia atmosfernya, dan aerosol yang ada di bumi. Dan juga dia memiliki resolusi spasial yang cukup tinggi, yang artinya akan lebih detail gitu hasil dari si outputnya seperti itu. Nah, contohnya ada CASM, UK ISM 1 sama MPI ISM. Nah, ini ada gambar dari contoh dari si 1D atau EBM, sama ini adalah evolusi dari resolusi yang ada di climate. Nah, ini ada dari IPCC laporan IPCC pertama, laporan IPCC kedua, laporan IPCC ketiga dan keempat, dan seterusnya. Nah, ini ada perbandingan dari tipe-tipe model iklim. Yang pertama dari aspek kompleksitas fisiknya, model sederhana cukup pasti rendah ya modelnya. Yang kedua
itu model menengah ya pasti menengah, dan model kompleksitasnya pasti tinggi, sangat kompleks artinya. Terus secara dimensi spasial, yang model sederhana ini biasanya hanya 0D atau 1D. Terus model menengah itu biasanya 2D atau 3D kasar, artinya dia nggak setinggi resolusi di model kompleks, yang artinya 3D itu pasti detail. Kayak misalnya satu gridnya dia itu cuma 5 km atau 2 km seperti itu. Sedangkan kalau yang model menengah ini dia biasanya kayak 85 km ataupun 100 km seperti itu. Nah, komponen sistem iklimnya juga di model sederhana itu terbatas. Model menengah ini dia memperhitungkan perbedaan atmosfer, laut, biosfer, sama biosfer dasar. Tapi kalau di model kompleks itu atmosfer, laut, tanah, es, dan biosfer, yang artinya dia memperhitungkan terkait dengan manusia juga seperti itu, atau antropogenik. Terus biogeokimia atau karbon aerosolnya itu di model sederhana nggak memperhitungkan hal tersebut, yang artinya nggak ada kontribusi dari parameter biogeokimia dalam model sederhana. Di model menengah ada, cuman terbatas, biasanya hanya CO2 ataupun dari oksigennya saja. Nah, di model kompleks ini lengkap, artinya ada CFC, ada semua aerosol-aerosolnya. Terus ada pun tujuan dari penggunaannya, perbedaannya di sini ada si model sederhana proyeksi cepat untuk kebijakan, terus model menengah eksperimen sensitivitas, sama model kompleks itu untuk proyeksi dengan presisi tinggi. Terus kebutuhan komputasinya juga berbeda-beda ya, kayak si model sederhana yang sangat rendah, model menengah ini ya menengah, dan model kompleks ini butuh komputasi yang sangat-sangat tinggi. Nah, untuk selanjutnya nomor 2 yaitu dasar model iklim dan komponen penyusun model cuaca dan iklim. Yang pertama itu ada menjelaskan persamaan yang prinsip dasar energi balance model. Terus bagaimana model ini mempresentasikan keseimbangan energi bumi. Yang C, gambarkan bagaimana fluks radiasi masuk dan keluar mempengaruhi temperatur rata-rata permukaan bumi dalam model EBM satu dimensi. Berikan salah satu contoh bagaimana EBM dapat digunakan untuk menganalisis fenomena iklim seperti pemanasan global. Nah, kita perlu kenal dulu apa itu EBM. Nah, secara prinsip dasar, EBM adalah model iklim paling sederhana yang didasarkan pada prinsip keseimbangan energi global. Model ini mengasumsikan bahwa rata-rata bumi bergantung pada keseimbangan antara radiasi matahari yang masuk atau short wave dan radiasi inframerah yang keluar atau long wave. Nah, prinsipnya itu ya jelas, jika energi masuk lebih dari keluar, maka suhunya naik. Tapi berbalik jika energi yang masuk itu kurang dari energi yang keluar, maka suhunya akan turun. Nah, ini ada persamaan dasar dari EBM itu sendiri, yaitu si D per DT sama dengan S1 kurang alfa dikurang epsilon sigma T pangkat 4. Ini akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Selanjutnya, aplikasi dan variasi energi balance model. Aplikasinya itu secara konseptual mewakili proses pemanasan global akibat peningkatan gas rumah kaca. Yang artinya kan ketika gas rumah kaca makin tinggi, maka energi yang dipancarkan ataupun dipancarkan ataupun yang diterima oleh bumi itu akan berbeda karena adanya gas rumah kaca sendiri, yang seperti kita tahu bahwa gas rumah kaca itu ya memantulkan dari energi yang dikeluarkan oleh bumi seperti itu. Ini ada grafiknya, yaitu peningkatan CO2 menurunkan emisivitas, menghambat pelepasan panas sehingga nantinya suhu global akan naik. Prediksi suhu tanpa efek rumah kaca, suhu efektifnya 255 Kelvin. Sedangkan dengan efek rumah kaca, suhu permukaannya akan jadi 288 Kelvin, dan ini mendekati realitas. Selanjutnya, jenis-jenis dari EBM itu ada 2 yang saya pelajari.
Yaitu ada jenis EBM 0D sama 1D. Yang membedakan hal ini adalah dari spasialnya ya, dimana 0D itu enggak spasial, jadi dia menganggap bumi itu hanya satu titik gitu, jadi seluruh permukaannya rata. Nah sedangkan dari 1D ini dia itu berdasarkan lintang, jadi ketika yang kita tahu bahwa matahari itu memiliki sudut datang bumi memiliki sudut datang matahari, artinya berbeda lintang maka matahari yang diterima itu berbeda. Nah ini konsep 1D seperti itu. Nah, selanjutnya representasi keseimbangan energi dalam energi balance model. Persamaan dasar EBM yang kita pelajari tadi yaitu C dt per dt sama dengan S 1 dikurang alfa dikurang epsilon sigma T pangkat 4. Nah, C per dt per dt ini tuh adalah perubahan suhu akibat dari ketidakseimbangan energi. Yang artinya ketika si kesetimbangan energinya ini gak seimbang, maka yaitu dia adalah nilainya C dt per dt seperti itu. Baik, selanjutnya itu S1 kurang alfa. Ini adalah persamaan yang merepresentasikan energi yang masuk, dimana S itu kan adalah skala konstanta 1361 watt per meter kuadrat. Dan 1 kurang alfa, alfa adalah albedo yang diterima, albedo yang dimiliki oleh bumi seperti itu. Nah, 1 kurang albedo artinya adalah albedo yang tidak dipantulkan oleh bumi itu dikalikan dengan skala konstantanya sehingga menghasilkan energi yang masuk seperti itu. Albedo yang seperti kita tahu adalah seberapa banyak energi yang dipantulkan seperti itu. Dan dikurang epsilon merepresentasikan emisivitas dari bumi itu sendiri, di mana emisivitas adalah kekuatan dari bumi untuk memancarkan sebuah radiasi. Sigma ini adalah hukum Stefan Boltzmann, dan T pangkat 4 adalah temperatur dari bumi itu sendiri. Nah, maka dia merepresentasikan energi yang keluar. Nah, ini kembali lagi bahwa energi yang masuk lebih nah, ketika yang perubahan suhu akibat ketidakseimbangan ini 0 atau berarti artinya dia seimbang, maka harusnya energi yang masuk sama dengan energi yang keluar seperti itu. Nah, ini kita lihat lagi, kita ulang kembali bahwa energi masuk, ketika energi masuk lebih dari energi keluar, maka suhunya naik. Ketika energi masuk kurang dari energi keluar, maka suhunya turun. Kenapa seperti itu? Karena secara dasarnya aja bahwa ketika si ini lebih besar dibandingkan ini, maka dia akan naik karena yang masuk ke bumi itu bakal lebih banyak dibandingkan yang dikeluarkan oleh bumi itu sendiri. Begitu juga sebaliknya, vice versa. Nah, cara peningkatan gas rumah kaca menurunkan emisivitas, menghambat pelepasan panas dan pemanasan global. Akhirnya nanti akan menjadi pemanasan global seperti itu. Nah, lalu kita bahas energi balance model. Satu dimensi atau 1D EBM. Permukaan bumi dibagi menjadi zona lintang latitude bands namanya. Tiap zona memiliki albedo lokal atau alpha theta, suhu permukaan itu T theta, flux radiasi masuk dan keluar, transport panas antar zona. Dan komponen energi di setiap zona itu ada radiasi matahari masuk, shortwave input, yang ini input shortwave energi, dia masuk ya. Ketika dia masuk, maka nantinya akan ada radiasi yang keluar atau long wave output. Ini long wave output. Lalu transport energi antar zona. Transport energi di antar zona. Jadi setiap zona ini dia mentransportasikannya kepada masing-masing daerahnya seperti itu. Nah, terus 1D EBM menangkap variasi lintang. Intinya adalah 1D EBM menangkap variasi lintang dalam neraca energi bumi
dan menyertakan mekanisme transport horizontal yang didistribusikan panas dari daerah tropis ke daerah kutub, yang artinya panas ini bergerak dari daerah tropis yang artinya di lintang tengah dia bergerak ke atas menuju kutub seperti itu. Adapun studi kasus dari proyeksi suhu global menggunakan EBM. Ini dari studi oleh Bennetson et al. Di tahun 2023. Dia mengembangkan sebuah model EBM dua komponen sebagai sistem space linear. Kedua, menggunakan data historis global dari tahun 1955 sampai hingga 2020 untuk estimasi modelnya seperti itu. Dan model ini mereksisikan suhu permukaan global yang sebanding dengan molekul kompleks seperti CMIP dan MAGIC 7.5. Nah, temuan utama yang dia temukan lah EBM sederhana dapat menghasilkan proyeksi suhu global yang konsisten dengan model iklim kompleks seperti itu, dan menggunakan berbagai sumber data historis meningkatkan akurasi estimasi parameter model. Nah, ini contohnya. Kalau kita lihat di sini bahwa si EBM ini dia ada berapa kategori ya. Nah, ini dia kalau kita lihat dia suhunya naik terus seperti itu. Nah, ini juga ada surface temperaturnya. Oke. Selanjutnya adalah terkait dengan radiative convective model. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan radiative convective model? Terus apa perbedaan dengan EBM? Dan ketiga, bagaimana model RC menggabungkan proses radiasi dan konveksi pada profil vertikal atmosfer bumi? Nah, kita perlu tahu dulu dong, apa itu namanya radiative convective model. Nah, radiative convective model adalah model iklim sederhana yang berfokus pada proses vertikal dalam atmosfer bumi, khususnya radiasi dan konveksi, atau menghitung profil suhu dari permukaan hingga ke atas atmosfer. Adapun mekanisme utama yang pertama radiasi atau radiative transfer, yaitu menangani energi masuk dari matahari, shortwave, dan energi keluar dari bumi. Terus diatur oleh hukum fisika seperti Stefan Boltzmann dan absorpsi oleh gas rumah kaca. Selanjutnya ada konveksi vertikal, terjadi ketika gradien suhu terlalu curam. Udara naik membawa atau udara itu naik membawa panas. RC model menyesuaikan profil suhu jika melebihi lapse rate adiabatik agar atmosfer tetap stabil secara termal. Ya biar intinya gimana sih supaya atmosfer ini agar tetap stabil, maka dia akan bergerak seperti itu. Nah, ini menemukan profil suhu vertikal seimbang ketika energi masuk. Keluarnya ada contohnya data observasinya. Terus radiation all gases, ini radiasi yang mempertimbangkan semua gas-gas. Terus ada O3, ozon, H2O, uap H2O, O3 tapi tidak dengan H2O. Oke. Nah, selanjutnya perbedaan dari EBM dan RC model. Ini ada beberapa aspek yang saya pilih, yaitu ada fokus, dimensi spasial, proses fisik utama, transfer energi, tujuannya, sama contoh aplikasinya. Nah, di EBM itu fokusnya itu kita untuk keseimbangan energi secara horizontal, yang artinya per lintang, yang seperti tadi model 1D EBM gitu. Nah, terus RC model itu untuk keseimbangan energi secara vertikal. Jadi kita melihat bagaimana keseimbangan energi secara vertikal atau secara di ketinggian berbeda itu gimana sih keseimbangan energinya gitu. Nah, terus dimensi spasialnya itu sama, cuman bedanya yang dimensi spasial itu fungsi lintang, yang RC model itu secara vertikal atau ketinggian HPA gitu. Nah, terus proses fisik utamanya sama, tapi RC model ini dia ada konveksinya juga. Terus transfer energinya itu ada horizontal antar lintang, sedangkan RC model itu vertikal dalam atmosfer. Tujuan dari penggunaan EBM itu pertama untuk mengestimasi suhu global atau distribusi secara zonal. Terus RC model itu kita bisa lihat profil suhu atmosfer dan efek rumah kaca. Jadi kita bisa lihat profil suhu terhadap ketinggian, artinya bagaimana sih apakah ada perubahan secara ketinggian, dan efeknya itu
apakah ini ada efeknya dari rumah kaca seperti itu. Nah, terus contoh aplikasinya adalah proyeksi suhu global, anggaran karbon, terus ada penjelasan Reps rate, peran gas rumah kaca secara vertikal. Terus selanjutnya ada mekanisme kerja radiatif konvektif model. Nah, ini ada prinsip dasar dari radiatif konvektif model, yaitu RC menggabungkan dua proses utama untuk menghitung profil vertikal suhu atmosfer. Radiasi menghitung penyerapan dan pancaran energi dari permukaan dan atmosfer. Konveksi penyesuaian suhu jika gradien vertikal terlalu curam yang artinya ini terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan seperti itu. Tapi biasanya terlalu ke kiri ya, karena yang kita tahu bahwa profil atmosfer itu semakin naik sampai dengan stratosfer itu makin ke mendingin. Selanjutnya langkah kerja dari modelnya itu ada radiative equilibrium tanpa konveksi, artinya menghasilkan suhu permukaan terlalu tinggi tidak sesuai observasi. Nah, kalau kita lihat ini ada di sekitar ini ya, di mana yang tidak ada ozonnya sama yang radiasi di seluruh seluruhan gas lah. Nah, itu berbeda, sama lebih panas dibandingkan dari si observasinya. Nah, convective adjustment jika gradien suhu vertikal mobil abstrak adiabatik lembab, model menyesuaikan suhu agar atmosfer stabil secara thermal. Nah, yang artinya ketika dia ini melewati adiabatik lembab, ini kan dia ada garis-garis biru dan sebagainya. Ini ada adiabatik lembab sama adiabatik kering. Nah, ini dia ketika dia melewati adiabatik lembab, maka si model ini akan menyesuaikan itu untuk si suhu ini agar lebih stabil. Yang artinya agar lebih sesuai dengan data observasi atau data aslinya. Nah, hasil akhirnya akan ada lapisan atas keseimbangan radiasi dipertahankan dan lapisan bawah konveksi menjaga stabilitas suhu. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas terkait dengan GCM atau Global Climate Models. Ini adalah PUMA dan PLASIM adalah contoh model atmosfer sederhana berbasis sirkulasi umum. Jenis Circulation Model GCM. Jelaskan perbedaan antara PUMA dan PLASIM. Terus, bagaimana PLASIM dapat digunakan untuk memahami dinamika iklim global, termasuk fenomena musiman seperti monsoon atau ENSO. Terus, berikan contoh eksperimen yang mungkin dilakukan menggunakan PLASIM untuk menguji sensitivitas iklim terhadap parameter tertentu. Nah, ini kita bakal masukin tentang PUMA dan PLASIM dulu. Nah, jadi apa sih PUMA dan PLASIM? PUMA adalah Portable University Model of Atmosphere dan PLASIM adalah Planet Simulator. Jadi intinya dia adalah sebuah model GCM yang sederhana. Nah, PUMA Portable University Model Atmosphere itu model dinamika atmosfer 3 dimensi yang menggunakan persamaan primitif yang kayak konservasi energi, konservasi massa, terus hukum gas ideal dan sebagainya. Dirancang untuk mengeksplorasi mekanisme dasar sirkulasi atmosfer tanpa proses fisika kompleks, cocok untuk pendidikan dan studi teoritis. Terus PLASIM itu merupakan pengembangan dari PUMA. Nah, si PLASIM ini itu adalah pengembangan dari PUMA ketika jika si PUMA ini hanyalah mekanisme dasar sirkulasi atmosfer, maka di PLASIM-nya ada tambahan komponen fisikanya, yaitu radiasi, kelembapan, siklus air, dan permukaan datar. Walau tetap disederhanakan, PLASIM mampu mensimulasikan interaksi antar komponen iklim dalam jangka panjang. Mungkin langsung kita perbedaannya, ini ada aspeknya, ada namanya. Nama sendiri udah pasti beda. Terus kategori modelnya, kalau yang PUMA ini sirkulasi sederhana, tapi PLASIM ini masuknya ke kompleksitas menengah atau emik. Terus ada dinamika atmosfer murni. Kalau si PUMA ini fokusnya ke dinamika atmosfer yang murni tanpa adanya gangguan parameter-parameter lain. Tapi kalau PLASIM ini dia proses atmosfer yang ada interaksinya sama ketinggian tanah ataupun laut maupun biosfer. Biosfer dalam ini mungkin CO2 seperti itu. Terus komponen fisik, tidak ada radiasi, awan, konveksi, presipitasi, laut atau daratan. Tapi kalau PLASIM itu ada parameter kayak radiasi, SW, LW, konveksi, awan, presipitasi, permukaan darat dan laut.
Terus kalau di Puma ini pemanasan atmosfernya itu pakai Newtonian cooling ke suhu restorasi. Tapi kalau Plasim ini dia pemanasan eksplisit dari proses fisik, itu radiatif dan konvektif. Ini ada penjelasannya sendiri. Terus resolusi dari Puma ini mirip, sama-sama 3D spektral, horizontal dan vertikal. Terus Plasim juga sama 3D spektral, tapi ada grid fisik permukaan. Terus kemampuan simulasinya itu Puma eksperimen teoritis, studi sensitivitas. Terus Plasim juga sama, tapi dia ada simulasi iklim jangka panjang sama skenario perubahan iklim, karena ada bisa kita ubah CO2-nya seperti itu. Nah, kompetisinya Puma itu sangat ringan, dan Plasim ini ringan juga, cuman lebih berat dibandingkan si Puma seperti itu. Nah, kesesuaian penggunanya ini Puma itu cocok buat mahasiswa, peneliti di kimia atmosfer dasar. Kan pasti ini cocok juga buat mahasiswa, juga cocok, tapi kan lebih cocok untuk peneliti iklim global, paleoklimat, dan studi umpan balik iklim. Nah, Plasim juga dimanfaatkan untuk studi iklim global, musiman, dan ENSO. Nah, Plasim kan seperti yang tadi saya jelaskan bahwa keseimbangan antara kompleksitas dan efisiensi. Ini penjelasan sedikit, dirancang simulasi jangka panjang. Nah, dalam fenomena monsoon, Plasim dapat disimulasikan karena dia ada memiliki respon atmosfer terhadap pemanasan musiman di daratan versus lautan. Nah, ini juga kita bisa konfigurasikan dengan topografinya yang realistis ataupun idealisasi dari si topografinya. Nah, digunakan untuk menganalisis gradien tekanan musiman, pola angin dan kelembapan, serta distribusi curah hujan monsoon. Terus selanjutnya ketika ENSO kita bisa, karena si ENSO ini bisa dikoppel dengan model laut, contohnya kayak mixed layer ocean atau LSE ocean. Artinya ya bisa dijalankan dengan memperhitungkan hal-hal tersebut gitu. Nah, menggunakan anomali SST di Pasifik tropis, terus interaksi atmosfer laut. Nah, dampaknya nanti kita bisa lihat bagaimana dampaknya gitu terhadap suhu angin, curah hujan secara global. Nah, ini contoh eksperimen dari Plasim, yaitu menganalisis respon sistem iklim secara termodinamika terhadap variasi konsentrasi karbon. Ini dari Lucarini V dan et al. Yaitu menganalisis respon sistem iklim secara termodinamika terhadap variasi konsentrasi karbon dioksida menggunakan model pasif. Desain eksperimen itu model yang digunakan. Nah, dia di sini meningkatkan CO2 yang sebelumnya 280 ppm menjadi 1120 ppm, karena dia mau lihat bagaimana karbon dioksida ketika meningkat seperti itu. Nah, aspek yang dianalisis itu ada efisiensi termodinamika sistem iklim, produksi entropi, sama derajat irreversibilitas. Artinya seberapa dia nggak bisa dikembalikan ke posisi awalnya. Nah, hasil utamanya efisiensi sistem menurun seiring peningkatan CO2. Jadi ketika CO2-nya itu meningkat, maka efisiensi dari sistem iklimnya itu makin turun, yang artinya ya makin rusak lah iklimnya seperti itu. Nah, terus produksi dan entropi dan irreversibilitasnya meningkat. Nah, artinya ketika irreversibilitasnya itu meningkat, maka ada si bumi ini nggak bisa dikembalikan lagi ke posisi awal ya, yang tadi 280 ppm ya nggak bisa dikembalikan lagi ke situ gitu. Terus bukan hubungan linear terhadap logaritma CO2 menunjukkan respons sistem yang teratur namun tidak linear terhadap gangguan. Ini contoh hasilnya sama, ini derajat yang tadi produksi entropi sama derajat irreversibilitasnya. Ini kalau kita lihat itu makin meningkat ya, dan efisiensi sistemnya makin menurun seperti itu. Oke, ini referensi dari yang saya baca, itu ada laporan dari IPCC yang chapter 1 sama chapter 3, terus dari PowerPoint perkuliahan pertemuan 11 sampai 13, dan ada lagi dari Lucarini et al.
yaitu Thermodynamics of Climate Change Generalized Sensitivities. Oke, mungkin sekian dari presentasi ujian akhir semester saya. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada yang salah mohon dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.